Shalom Lohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2215 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yesaya pasal 50 ayat 4 sampai ayat 9. Di bawah perikop ketaatan hamba Tuhan. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku, dan aku tidak memberontak, tidak berpaling ke belakang. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencambut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Tetapi Tuhan Allah menolong aku. Sebab itu aku tidak mendapat noda. Sebab itu aku meneguhkan hatiku seperti keteguhan gunung batu. Karena aku tahu bahwa aku tidak akan mendapat malu. Dia yang menyatakan aku benar telah dekat. Siapakah yang berani berbantah dengan aku? Marilah kita tampil bersama-sama. Siapakah lawanku berperkara? Biarlah ia mendekat kepadaku. Sesungguhnya Tuhan Allah menolong aku. Siapakah yang berani menyatakan aku bersalah? Sesungguhnya mereka semua akan memburuk seperti pakaian yang sudah usang. Ngengat akan memakan mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini saya memberi tema menjadi murid Tuhan. Amin. Saudara dan saya orang percaya, kita harus belajar menjadi murid Tuhan. Saudara, kalau kita melihat pelayanan Tuhan Yesus itu mengangkat 12 orang yang ada bersama-sama dengan Yesus 24 jam selama 3,5 tahun itu. Saudara, mereka disebut Tuhan Yesus, mereka adalah murid-murid Tuhan. Amin. Saya mau pastikan saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan Yesus, saudara dan saya adalah murid Tuhan. Kalau kita melihat seorang murid, tugasnya apa? Belajar. Amin. Jadi menjadi murid Tuhan yang pertama, firman Tuhan ini mengajarkan kita, murid Tuhan itu harus belajar berbicara, belajar memperkatakan firman Tuhan. Amin. Saudara lihat ayat 4 di sana dikatakan, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku apa? Lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai murid Tuhan, kita harus memperkatakan kata-kata yang membangun. Amin. Kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang memotivasi orang-orang yang tadinya letih lesu, sedang terpuruk, mereka yang sedang ada di titik terendah hidup mereka. Mereka hanya membutuhkan dari kita apa? Kata-kata yang menguatkan mereka. Amin. Kata-kata yang memotivasi mereka untuk bangkit dari keterpurukan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita jumpai ketika ada teman kita sedang ada dalam keadaan sakit, kita lalu mengatakan, waduh, gawat nih sakit ini, sebentar lagi kayaknya lewat ini. Saudara,
Teman kita yang tadinya cuma sakit ringan, langsung jadi sakit berat, saudara, karena mendengar kata-kata kita itu. Mari kita sebagai hamba Tuhan, sebagai murid-murid Tuhan, mari kita memperkatakan kata-kata iman, kata-kata yang meneguhkan, kata-kata yang menguatkan, kata-kata yang menginspirasi dan memotivasi orang yang mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya yang Tuhan mau kita belajar yang pertama adalah belajar memperkatakan firman Tuhan. Amin. Belajar memperkatakan kata-kata yang meneguhkan, menguatkan, dan memberkati tadi. Haleluya. Yang kedua, saudara, menjadi murid Tuhan berarti dia harus belajar mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 4c di sana. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Tuhan Allah telah membuka telingaku. Haleluya. Saudara, Tuhan mau kita itu, pendengaran kita itu harus baik. Apalagi mendengarkan suara Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan itu harus baik, saudara. Jangan sampai saudara disuruh ke timur, saudara ke barat, nggak ketemu, saudara. Jadi pendengaran saudara itu harus baik. Makanya saudara, kita harus selalu membaca, mendengarkan firman Tuhan supaya kita peka pada suara Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, bagaimana saudara peka pada suara Tuhan kalau saudara malas baca firman? Kalau saudara di saat khotbah disampaikan, saudara tidak mau dengar, bagaimana saudara mau peka pada suara Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita belajar bahwa Tuhan mau setiap pagi Ia mempertajam pendengaranku. Artinya apa, saudara? Tuhan mau saudara dan saya setiap hari baca firman. Amin. Supaya pendengaran kita pada suara Tuhan itu, kita menjadi peka dan mengenal dengan benar. Karena kita selalu mendengarkan firman Tuhan. Amin. Saudara, kalau kita terus belajar mendengarkan firman Tuhan, maka Tuhan akan mempertajam pendengaran kita. Haleluya. Saudara, di saat saudara belajar mendengarkan firman Tuhan, Tuhan akan membuka telinga saudara, sehingga saudara menangkap pesan Tuhan itu dengan tepat, sehingga di saat saudara mengeksekusi firman Tuhan itu, saudara melakukannya dengan benar. Amin. Haleluya. Saudara, pastikan saudara di saat firman Tuhan disampaikan, saudara duduk diam dan mendengar, bukan duduk diam mendengkur alias tidur, tidak. Tapi di saat firman Tuhan disampaikan, kita mau menghormati hadirat Tuhan dengan duduk diam mendengar firman Tuhan. Haleluya, itulah murid Tuhan yang sejati. Dia mau mendengarkan firman Tuhan. Banyak orang melihat siapa yang menyampaikan firman. Kalau pendeta yang menyampaikan firman Tuhan, dia baru mau mendengar. Tapi kalau majelis atau si A, si B, dia nggak mau mendengar. Saudara, dengar ini baik-baik. Siapapun yang menyampaikan firman Tuhan, kita murid-murid Tuhan harus duduk diam dengar firman Tuhan. Amin. Jangan melihat manusianya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus terus belajar mendengarkan firman Tuhan, supaya di saat ada penyesat-penyesat datang mengatasnamakan Tuhan, kita dapat mengenalinya, sebab kita peka pada suara Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca firman Tuhan malas, saudara dengar ada orang baru menyampaikan firman Tuhan, saudara, oh bagus-bagus ini, tapi ternyata penyesat, saudara. Saudara mau berbalik, kembali ke jalan Tuhan yang benar, tapi sudah kadung saudara masuk dalam jurang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini kan gambaran domba. Domba itu dia hanya mengenali suara dari gembalanya. Makanya saudara pastikan saudara selalu baca firman supaya saudara peka pada suara Tuhan.
Sehingga saudara dapat mengenali mana suara Tuhan, mana yang bukan suara Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk menjadi murid Tuhan, kita harus terus belajar mendengarkan suara Tuhan atau firman Tuhan. Amin. Dengan mendengarkan firman Tuhan itu akan mempertajam pendengaran kita, dan Tuhan akan membuka telinga kita, sehingga kita betul-betul paham. Di saat kita mendengar, kita mengeksekusi firman yang kita dengar itu dengan tepat dan benar. Haleluya. Yang ketiga, saudara, menjadi murid Tuhan harus siap diproses Tuhan. Amin. Perhatikan ayat 6. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku, dan pipiku kepada orang-orang yang mencambut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai dan diludahi. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya menangkap pesan ini. Untuk menjadi murid Tuhan, kita harus menerima proses Tuhan. Saudara, kalau kita sekolah, kalau kita salah dulu, saudara, kita pasti akan dihukum. Kita akan dihukum, baik itu dicubit, dipukul, saudara. Kalau sekarang nggak ada lagi yang seperti itu. Tapi kalau di zaman-zaman dulu ya 80-90 masih seperti itu. Saudara, itu adalah proses. Saya menangkap begini. Di saat kita belajar, Tuhan mau kita itu memiliki mental baja. Amin. Bukan mental kerupuk. Baru saja digertak, saudara, langsung melempem, saudara. Saudara, kenapa kita harus belajar keras? Karena hidup dalam dunia ini keras. Kalau kita ini diajar lembek, saudara, kita akan menjadi pribadi-pribadi yang lembek. Di saat kita hidup dalam dunia real, saudara, dunia nyata, kita gak akan kuat ketika kita menghadapi tantangan-tantangan yang berat. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengizinkan kita diproses, saudara nikmati proses itu. Amin. Memang di saat diproses itu gak mengenakan. Sama seperti emas, untuk semakin dimuliakan, saudara, dia akan dibakar. Memang gak enak, tetapi itulah proses supaya emas itu dia semakin dibakar, semakin dimuliakan. Amin. Jadi, saudara dengar ini baik-baik. Proses itu akan membawa saudara dan saya akan terus dimuliakan oleh Tuhan. Amin. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, namanya kita belajar, ya pasti ada proses. Lewati proses itu bersama Tuhan. Dan Tuhan akan meneguhkan, menguatkan kita. Sehingga kita berhasil melewati semua proses itu. Haleluya. Yang keempat saya tangkap di sini. Menjadi murid Tuhan ya harus taat. Amin. Kita jangan kepala batu. Saudara, kalau kita mau menjadi murid Tuhan, ya kita harus taat. Apa yang kita dengarkan dari firman Tuhan itu, jangan hanya menjadi pendengar setia, kita harus jadi pelaku firman. Amin. Dengan melakukan firman Tuhan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Saudara dan saya murid Tuhan, kita harus taat. Amin. Harus taat. Apa yang Tuhan mau, kerjakan, lakukan. Jangan tawar-tawar, lakukan saja. Beri yang paling terbaik buat Tuhan. Karena saya belajar, saudara, ketika umat Tuhan itu taat, Tuhan pasti berkati. Amin. Saudara lihat ketaatan Abraham itu luar biasa. Dia diberkati Tuhan. Sampai sekarang berkat Abraham itu masih mengalir. Oh haleluya. Karena apa? Ketaatan Abraham. Di saat Tuhan suruh dia keluar dari zona nyaman. Dari kampung, dari rumah bapaknya untuk pergi ke tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham. Tidak hanya di sana Abraham diuji ketaatannya. Di saat dia mengalami satu ujian berat dalam hidupnya, di mana Tuhan meminta supaya Abraham mempersembahkan anak yang dia kasih untuk menjadi korban bakaran buat Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini anak perjanjian yang Tuhan janjikan kepada Abraham.
Saudara, di saat dia sedang dekat dengan anak yang satu-satunya yang dia kasihi, yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham, Tuhan meminta supaya Ishak dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, ini anak yang dijanjikan Tuhan, yang dia tunggu puluhan tahun. Pertanyaannya, apakah Abraham membantah Tuhan? Tidak. Abraham taat kepada Tuhan. Saudara, kalau Tuhan mungkin hanya minta anak kepada Abraham, ya pasti Ismail yang Abraham persembahkan. Tapi pesan Tuhan kepada Abraham jelas. Yang Tuhan minta Ishak, bukan Ismail. Dan Ishak, anak perjanjian itu, harus dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saudara, Abraham taat. Karena ketaatan Abraham itu, Tuhan memperhitungkan Abraham. Saudara, saya percaya kalau saudara dan saya taat kepada Tuhan, pasti saudara akan diperhitungkan Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Amin. Dan yang terakhir, yang kelima, saudara, menjadi murid Tuhan, kita harus terus belajar sampai kita lulus. Amin. Saudara, kalau mungkin ada yang meminta saudara untuk kuliah tanpa ujian, saudara pasti tanda tanya besar, betul? Saudara, ujian demi ujian bagi kita umat Tuhan, murid-murid Tuhan, itu berlangsung sampai kita tidak lagi menghirup udara segar alias mati. Saudara, kita harus terus belajar. Setiap hari terus belajar. Belajar dan belajar, saudara. Memang dalam proses belajar itu, kalau kita masih kecil dulu, kita belum tahu 1 tambah 1 sama dengan 2. Kita bilang 3, keluarga kita bertepuk tangan, saudara. Padahal sudah jelas itu salah. Tuhan mau kita itu belajar menjadi orang-orang benar. Sehingga Tuhan mengajar kita 1 tambah 1 sama dengan 2. Amin. Tuhan mengajar kita yang tadinya tidak tahu, kita yang tadinya salah. Tuhan ajar kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau kita belajar sampai lulus. Mungkin saudara melewati satu tantangan yang berat. Saudara, saya mau bilang, itu belum akhirnya. Pada akhirnya, kita murid-murid Tuhan akan hidup dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Makanya terus saudara, di saat saudara diproses di dalam kehidupan ini, saudara tetap setia lakukan itu. Sampai pada akhirnya kita semua akan lulus dari sekolah kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus. Amin. Makanya terus belajar memperkatakan firman Tuhan. Saudara belajar bersaksi, menceritakan tentang Yesus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, belajar mendengarkan firman Tuhan, biar kita semakin peka, semakin tajam pada suara Tuhan. Yang ketiga, kita belajar di proses Tuhan. Yang keempat, kita belajar menjadi seorang murid harus belajar taat. Dan yang kelima, kita belajar sampai lulus. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami semua. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha pekerjaan pelayanan mereka dibuat beruntung berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka cita. Dan berkati mereka semua dimanapun semua pendengar berada, semua diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama
Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup. Kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.